Kinerja ekspor komoditas pertanian menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik khususnya pada subsektor perkebunan, di mana subsektor perkebunan sendiri adalah salah satu subsektor unggulan yang dapat menghasilkan devisa negara yang cukup besar, di antaranya yaitu karet. Karet memberikan sumbangan devisa negara yang cukup besar melalui perannya sebagai komoditas ekspor. Sekitar 80% produksi karet Indonesia diekspor ke mancanegara dan sisanya dikonsumsi dalam negeri. Berdasarkan data BPS tahun 2017, negara-negara tujuan ekspor karet Indonesia diantaranya ada Amerika Serikat, Jepang, Cina, Korea Selatan, Brazil, Kanada, Jerman, Prancis, Spanyol, Singapura, dan lain sebagainya. Pada tahun 2018, luas areal PBN karet Indonesia tercatat 189,58 ribu hektar, menurun 12,72% menjadi 165,47 ribu hektar pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, luas areal menjadi 132,88 ribu hektar atau mengalami penurunan sebesar 19,69%. Sedangkan luas areal PBS Indonesia pada tahun 2018 tercatat 246,05 ribu hektar, menurun 1,85% menjadi 241,49 ribu hektar pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020, luas areal menjadi 225,11 ribu hektar atau terjadi penurunan sebesar 6,78%. Dilihat dari perkembangan selama 3 tahun belakang, luas areal cenderung meningkat. Berikut adalah peta wilayah provinsi dengan PBN terluas di Indonesia, yaitu terletak di Provinsi Sumatera Utara dengan luas lahan sebesar 33.490 hektar pada tahun 2020. Ini adalah provinsi dengan PBS terluas di Indonesia, yaitu terletak di Provinsi Sumatera Utara dengan luas lahan 58.130 hektar pada tahun 2020. Dan yang terakhir, provinsi dengan perkebunan rakyat terluas di Indonesia terletak di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas lahan sebesar 845.820 hektar pada tahun 2020. Sebagai komoditas ekspor, harga karet itu sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar, yaitu pasar global. Beberapa tahun terakhir, harga karet menunjukkan tren menurun yang disebabkan adanya oversupply komoditas karet di pasar dunia. Nah, semakin tinggi produksi, maka tingkat penawaran juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, dengan tingginya produksi karet di Indonesia, sementara permintaan dalam negeri masih relatif rendah, itu menyebabkan Indonesia lebih banyak melakukan ekspor. Bisa kita lihat pada grafik dari gambar 2, itu adalah negara-negara yang diekspor Indonesia. Dan kita bisa lihat juga negara yang paling besar kita ekspor adalah Amerika Serikat. Pada tabel yang pertama dapat kita lihat yaitu data nilai ekspor karet berdasarkan kelompok dari tahun 2015 sampai 2020. Berdasarkan tabel dapat kita lihat bahwa produk TSNR dan BAN merupakan salah satu kelompok produk karet dengan kinerja ekspor tertinggi. Pada awal tahun 2020, sebagian besar kelompok karet mengalami penurunan. Adanya COVID-19 dinilai mulai mempengaruhi kinerja karet pada tahun 2020. Hal ini terlihat dari kinerja ekspor karet, baik secara nilai maupun volume mulai mengalami penurunan. Secara keseluruhan, total nilai ekspor karet pada awal tahun 2020 turun sebesar 4,4% dan volumenya juga turun sebesar 5,4%. Sebagai negara produsen karet alam terbesar kedua di Indonesia turut merasakan dampak pandemi COVID-19 di sektor karet alam. Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan munculnya beragam kebijakan seperti pembatasan keluar masuk barang, penundaan pembelian karet, dan hingga karantina wilayah atau lockdown. Indonesia bersama Thailand dan Malaysia terus berkomitmen menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan karet alam di pasar global.
termasuk memastikan konsumen karet alam domestik yang signifikan agar pengurangan ekspor akibat pandemi dapat digantikan dengan penggunaan karet di dalam negeri. Sebelum penyebaran COVID-19 melanda, harga bokar petani yang ditentukan oleh kandungan kering karet atau yang disingkat K3 50% yaitu berkisaran antara Rp8.000 hingga Rp8.500. Kini harga bokar di tingkat petani yang umumnya bergabung dalam kelembagaan unit pengolahan dan pemasaran bokar atau yang disingkat dengan UPPB hanya berkisaran antara Rp5.000 hingga Rp5.500. Para petani karet bisa meningkatkan pendapatannya hasil dari kerjasama dengan perusahaan swasta pemegang izin hutan tanaman industri atau HTI karet alam. Salah satu upaya yang dilakukan oleh petani yaitu dengan membentuk kemitraan. Bentuk kemitraan yang diterapkan yakni perusahaan menyerap produksi karet rakyat dengan harga di atas rata-rata harga pengepul. Hingga saat ini, anggota kelompok tani telah merasakan dampak positif dari program kemitraan dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah review jurnal peneliti terdahulu dengan judul Analisis Kinerja Ekspor Subsektor Perkebunan Indonesia dan Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membawa pengaruh besar terhadap perdagangan internasional Indonesia dan ekonomi global. Akibat pandemi, terjadi perubahan besar dalam pola perdagangan dunia seperti adanya sistem lockdown yang diterapkan oleh beberapa negara sehingga mempengaruhi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman barang, penerapan prokes yang mengakibatkan bertambahnya biaya pengiriman dan terhambatnya distribusi barang ke tempat tujuan. Hal tersebut berakibat kepada permintaan barang itu sendiri atau secara luasnya akan berpengaruh kepada permintaan agregat suatu negara. Analisis kinerja ekspor subsektor perkebunan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari adanya perubahan nilai ekspor subsektor perkebunan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 terhadap setiap sektor-sektor dalam perekonomian. Perubahan nilai ekspor subsektor perkebunan Indonesia di masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memberikan tambahan bagi output, pendapatan, dan tenaga kerja bagi sektor-sektor lain dalam perekonomian termasuk subsektor perkebunan itu sendiri. Berdasarkan pembahasan materi kami tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa selama masa pandemi COVID-19, kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDB Indonesia mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya, yaitu pada saat sebelum masa pandemi COVID-19, yaitu pada tahun 2019. Perkembangan produksi karet Indonesia dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan karena banyaknya luas lahan yang terus meningkat. Namun fakta yang terjadi adalah produksi meningkat tetapi produktivitas tetap atau tidak mengalami peningkatan. Adanya COVID-19 dinilai mulai mempengaruhi kinerja karet pada awal tahun 2020. Hal ini terlihat dari kinerja ekspor karet baik secara nilai maupun volume mulai mengalami penurunan, yaitu secara keseluruhan total nilai ekspor karet pada awal tahun 2020 turun sebesar 4,4% dan volumenya juga turun sebesar 5,4%. Indonesia bersama Thailand dan Malaysia berkolaborasi merumuskan upaya konkret untuk memastikan petani karet tetap mendapatkan harga yang remuneratif di tengah situasi yang tidak menentu dan terus berkomitmen dalam menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan karet alam di pasar global.